semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Chong. Saya berasal dari Sekolah Kristen Kalang Kudus Sapanjang, fase F131. Kali ini, saya akan mereview novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, karya Terelie. Novel ini merupakan novel karya Terelie yang baru saja diterbitkan pada bulan Februari tahun 2024 lalu, dengan 371 halaman. Novel ini mengangkat tema politik yang sangat relevan dengan kehidupan nyata di Indonesia. Tema ini mencerminkan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh praktik demokrasi yang tidak adil. Saya akan mereview novel ini dari covernya. Terlihat di samping judul novel ini dengan tulisan Teruslah Bodoh, Jangan Pintar. Ini cukup menarik bagi saya, karena kok ada buku menyuruh kita untuk bodoh. Tetapi, bodoh di sini tidak berbicara tentang ketidakcerdasan, melainkan tentang ketidakambisiusan dan ketidakserakahan. Orang yang pintar dan berpendidikan justru menjadi bagian dari kekacauan dan konflik dalam novel Teruslah Bodoh ini. Dalam konteks novel, Teruslah Bodoh berarti kita tidak boleh diam melihat ketidakadilan terus berlangsung. Kita harus berani bertindak meskipun tindakan itu mungkin tampak bodoh dalam pandangan orang lain. Dan kata jangan pintar menyoroti bahwa kita tidak perlu terlalu pintar atau rumit untuk melakukan sesuatu yang baik. Terkadang tindakan yang sederhana dan tulus itu dapat memiliki dampak yang lebih besar dibanding kita merumitkan suatu masalah. Kemudian, kita masuk ke dalam isi novel. Kalian pasti pernah dengar istilah, lu punya uang, lu punya kuasa. Nah, novel ini membahas tentang isu nyata yang memang terjadi di negara Indonesia ini, di mana kaum atas atau yang berkuasa akan selalu berpihak pada kaum yang berduit atau perusahaan yang lebih berduit, yang nantinya akan memberi dampak kepada masyarakat yang status sosialnya di bawah. Cerita di novel ini berlatar ruang persidangan, di mana konfliknya yaitu ada aktivis lingkungan yang berusaha mengungkapkan kebusukan dari pemerintah terhadap PT Semesta Mineral dan Mining. Dan mereka juga berusaha untuk menghentikan proyek terbaru dari PT Semesta Mineral dan Mining tersebut dan mencabut izin pengusaha tersebut karena sudah merusak lingkungan selama kurang lebih 30 tahun. Novel ini menceritakan keseluruhan proses sidang itu berjalan dengan durasi kurang lebih sekitar 1 bulan. Para aktivis lingkungan berjuang dengan sumber daya yang seadanya. Tapi di sisi lain, si perusahaan tambang yaitu PT tadi menyewa pengacara terbaik di Indonesia untuk memastikan bahwa dia akan menang dalam persidangan itu dan bisa melenggang untuk mengeruk habis sumber daya di Indonesia tanpa memerdulikan peraturan yang sudah ada. Kita pun diajak flashback oleh saksi yang telah hadir di setiap persidangan, di mana saksi akan menceritakan secara detail apa saja yang telah ia alami dan apa yang telah perusahaan tersebut atau PT Mining itu perbuat kepadanya, keluarganya dan lingkungannya, yang pada akhirnya seperti yang bisa kita duga, pertempuran atau persidangan ini sudah pasti dimenangkan oleh pengusaha tambang karena mereka menyewa pengacara terbaik. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sefiksi apapun novel ini, tapi ceritanya terlalu dekat dengan cerita di negeri ini, di mana yang berkuasa akan selalu menang. Mereka bisa membeli hukum dengan uangnya. Novel ini membahas tentang isu-isu penting yang biasanya terjadi di sebuah negara yang berkembang, contohnya Indonesia.
seperti korupsi, pertambangan ilegal, penyuapan, bisnis ilegal oleh orang-orang di pemerintahan, dan perampasan hak masyarakat. Dengan adanya novel ini, kita bisa kembali penulis bisa kembali mengingatkan pembacanya bahwa praktik-praktik seperti ini sering dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha-pengusaha yang kekayaannya tak ternilai. Kelebihan novel ini adalah isu-isu sosial yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia, serta cerita yang menarik dan membagikan rasa penasaran. Namun, novel ini juga memiliki kekurangan, yaitu alurnya terlalu mudah ditebak, seperti pada persidangan tadi. Dengan demikian, bisa saya simpulkan, meskipun alurnya mudah ditebak, novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Terelie ini masih merupakan buku yang sangat relevan dan menarik untuk dibaca, terutama bagi mereka yang peduli dengan isu sosial dan politik yang ada di Indonesia. Sekian review saya. Terima kasih.